wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mesyunur Maulinda. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-9 ini saya akan kembali nih mereview buku yang berjudul Bagaimana Mengembangkan Kecerdasan. Nah, bab 2-nya teman-teman. Yang dimana pada bab 2-nya ini menjelaskan tentang otak manusia, sleeping giants, atau bab 2 ini mengungkapkan potensi otak yang tertidur. Nah, di bab 2 ini membahas sejarah pemahaman manusia tentang otak, dari mitos otak sebagai organ statis hingga pemahaman modern tentang otak itu sebagai organ yang dinamis dan berkembang. Nah, apa sih mitos dan realitanya? Nah, bahwa dahulu otak itu dianggap organ tetap, ditentukan oleh genetik, dan tidak bisa berkembang. Namun, pada penelitian modern menunjukkan sebaliknya nih teman-teman, bahwa otak itu mampu tumbuh dan berubah. Potensinya bergantung pada bagaimana kita memeliharanya. Nah, ini mengubah pandangan otak sebagai raksasa tidur atau sleeping giants yang menunggu otak itu dibangkitkan. Nah, teman-teman, adapun sejarah penelitian otak, di bab ini juga dijelaskan bahwa sejarah singkat penelitian otak itu dimulai dari hipotesis yang mengoleksi anggapan jantung sebagai pusat pikiran, hingga penelitian modern tentang belahan otak kiri dan otak kanan, serta sistem limbik. Penelitian ini mengungkapkan spesialisasi fungsi otak kiri yaitu untuk logika dan berbahasa, dan otak kanan yaitu untuk kreativitas dan emosi, serta peran penting gitu ya sistem limbik dalam emosi dan memorinya. Nah, di bab kedua ini juga dijelaskan bahwa otak itu sebagai amanah dari Tuhan Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Menggunakan otak untuk belajar dan berkembang itu adalah kewajiban kita gitu ya sebagai manusia. Sementara ketidakpedulian terhadap pengembangan otak itu akan berakibat kepada kebodohan dan keterbelakangan gitu ya. Nah, konsep ini itu dikenal dengan konsep as it or lose it, bahwa otak yang tidak diasah akan kehilangan potensinya. Nah, teman-teman, otak manusia memiliki kapasitas luar biasa, namun sebagian besar orang hanya menggunakan sebagian kecilnya, 1-5%-nya gitu ya. Nah, di bab kedua ini menjelaskan potensi otak yang luar biasa seperti jumlah neuron dan koneksi sinapsis serta kecepatan pemerolehan informasi. Nah, pada bab ini juga menjelaskan pentingnya konsentrasi, visualisasi, dan memahami bagaimana otak memproses informasi untuk meningkatkan kinerja otak. Pentingnya memahami perbedaan fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan, serta peran sistem limbik dalam emosi dan memori gitu. Adapun teknik-teknik untuk meningkatkan kemampuan otak seperti latihan visualisasi. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan otak pria dan otak wanita? Nah, di bab ini jelaskan bahwa perbedaannya yaitu perbedaan ukuran otak, korpus kalsum, serta perbedaan dalam kemampuan kognitif. Namun ditekankan bahwa ukuran otak bukan penentu kecerdasan. Nah, maka dari itu teman-teman, ayo kita selaku manusia yang makhluk berakal gitu ya, ayo kita melihara otak dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai otak kita itu didiamkan, tidak dipelihara. Jangan sampai gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian teman-teman pembahasan atau review buku bab 2-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga ada bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.